Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Sumber Ajaran Islam Ijtihad dalam Praktik Kehidupan. Anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Inayati dengan NIM 112.2000061. Kemudian ada rekan saya Kesuma Ardana Oerika dengan NIM 1132000060. Saya Heldo Alifariza dengan NIM 11220062. Kemudian langsung saja masuk ke materinya. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad secara etimologi berasal dari kata jahada dan juga ijtahada. Jahada berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Kemudian ijtihada berarti mencurahkan tenaga, memeras pikiran, dan berusaha bersungguh-sungguh. Kemudian secara terminologi, ijtihad menurut Al-Armidi adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hukum syara' yang bersifat dhoni. Kemudian menurut Qudoribay, yaitu pengerahan kemampuan menalar dari seorang faqih dalam mencari hukum-hukum syar'i. Kemudian dasar hukum ijtihad berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Hadits. Yang pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Yang berarti, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Kemudian ada juga Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayah. Artinya, sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ada juga dasar hukum berdasarkan hadis. Hadis riwayat Muslim yang berbunyi, An Umar bin Al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna hakamul hakim fajtahid thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahid thumma ahta falahu ajran, yang artinya dari Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hakim hendak memutuskan suatu hukum lalu berijtihad maka benar, kemudian ia akan mendapatkan 2 pahala. Kemudian jika ia hendak memutuskan hukum, kemudian ijtihadnya tersebut salah, maka ia tetap mendapatkan 1 pahala. Syarat-syarat mustahid. Mustahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat atau mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat dan tatbik atau penerapan hukum. Tidak semua orang dibenarkan melakukan ijtihad karena ijtihad bukan persoalan yang mudah. Seorang dapat disebut sebagai seorang mujtahid apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan dasar berkaitan dengan Al-Quran, Sunnah, dan masalah ijma' sebelumnya. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Yang ketiga, menguasai ilmu bahasa Arab. Menurut Al-Syatibi, seseorang tidak dapat mencapai tingkatan mujtahid kecuali menguasai 2 hal. Yang pertama, harus mampu memahami maqasid al-syariah secara sempurna. Yang kedua, harus memiliki kemampuan menarik kandungan hukum berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya atas maqasid al-syariah. Ijtihad dalam kehidupan sehari-hari. Metode ijtihad, semak dan kias. Semak, persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa dalam menetapkan suatu hukum.
yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran, As-Sunnah, yang terdapat dalam kitab-kitab hadis karena persamaan illat atau penyebab atau alasannya. Berikutnya, rukun dan hukum ijma. Rukun ijma yaitu adanya kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa atas hukum syara. Kesepakatan itu dikelompokkan dalam beberapa poin. Yang pertama, tidak cukup ijma dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang saja di suatu masa. Yang kedua, adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara dalam suatu masalah dengan melihat negeri, jenis, dan kelompok mereka. Yang ketiga, kesepakatan dimulai setiap pendapat yang jelas, apakah dengan bentuk perkataan, fatwa, atau perbuatan. Dan yang terakhir, kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada seluruh mujtahid. Berikut beberapa contoh ijma. Yang pertama, diadakannya azan 2 kali dan iqomah untuk sholat Jumat yang diprakarsai oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang biasa disebut ijma sukuti. Kemudian, amalan Umar bin Khattab mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat di bulan Ramadan yang disepakati oleh ijma atau ijma fi'li dari khulafaur rasyidin. Dan yang terakhir, jual beli madamin atau hewan yang masih dalam kandungan. Menurut jumhur ulama tidak diperbolehkan. Menurut jumhur ulama itu tidak diperbolehkan. Alasannya adalah mengandung unsur garor atau belum jelas barangnya. Rukun dan hukum qiyas. Dalam proses qiyas, ada 4 rukun yang harus dipenuhi, yakni asalnya al-aslu, cabangnya al-farun, hukumnya, dan sifatnya, atau illat. Misalnya, tentang haramnya khamar atau arak. Asal, khamar, sebab sifatnya memabukkan. Cabang, setiap minuman lain yang sifatnya memabukkan. Sifatnya, dinyatakan hukumnya sebagai haram. Dari kriteria tersebut, dapat dikembangkan kepada minuman atau makanan lain. Apabila terdapat kesamaan, maka dihukumi sebagai manah khamar, misalnya narkotik. Contoh qiyas lainnya adalah perintah untuk meninggalkan segala jenis pekerjaan pada saat adzan Jumat dikumandangkan. Hal ini disamakan dengan perintah untuk meninggalkan jual beli pada saat-saat tersebut, yang secara langsung dinyatakan dalam Al-Quran, yakni firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au illa dzikrillah wa darul bai'ah dzalikakum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Contoh ijtihad, menyambung rambut. Mazhab Maliki mengatakan bahwa menyambung rambut dengan rambut asli dan rambut binatang itu dilarang. Sedangkan dengan rambut tiruan itu boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menyambung rambut dengan rambut asli, tiruan, dan binatang atas izin suami itu boleh. Yang kedua, bayi tabung. Menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya mubah atau boleh. Sedangkan bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya haram. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Dari kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.